Dah. Ya, mari silakan masuk. Selamat siang, Bu Bidan. Iya, selamat siang ya, Teteh. Silakan mari duduk. Silakan, Bu Bidan. Baik. Ya, selamat siang ya, Teteh. Siang, Bu Bidan. Ya, perkenalkan, saya Bidan Kayla yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Nah, Teteh, sebelumnya gimana posisi duduknya, udah nyaman belum? Udah, Bu Bidan. Udah, baik. Ya, syukurlah kalau begitu ya. Mari kita lanjutkan ya konselingnya. Oke. Ya, baik, kalau boleh tahu, Teteh namanya siapa ya? Nama aku Jini, Teh. Oh, Jini. Nah, Teh Jini ini berapa tahun usianya? 17 tahun, Bu Bidan. Baik, ya Bu Bidan izin sambil nyatet juga ya. Oke. Saya gak lupa. Baik, 17 tahun ya Teh Jini. Teh Jini anaknya mau dipanggil apa? Mau dipanggil Teteh Kak atau Mbak atau gimana? Jini aja. Jini aja, berarti Teteh Jini gak apa-apa? Gak apa. Iya, Teteh Jini ya. Oke, Teteh Jini. Teteh Jini ini kesibukannya apa? Masih sekolah, Bu Bidan, paling belajar aja sama ekskul. Oh, berarti masih sekolah ya. Sekolahnya kelas berapa berarti? Kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Gimana? Di sekolah lagi sibuk banget gak atau gimana? Atau Iya, Bu nyantai? Bidan, lagi masa-masa ujian sama ekskul sih. Oh, iya pasti lagi sibuk banget ya. Betul. Semangat ya Makasih, Bu sekolahnya. Bidan. Baik. Bu Bidan lanjutkan ya konselnya. Oke. Jadi Teh Jini ini hari ini ada keluhan apa nih datang ke sini? Tapi sebelumnya Bu Bidan mau meyakinkan juga bahwa ruangan ini tertutup ya Teh Jini. Terus juga semua yang Teteh ceritain kepada Bu Bidan itu kayak bakal jadi rahasia Bu Bidan aja gitu. Jadi 100% privasi Teteh terjamin gitu. Oke, Bu Bidan. Teteh jadi gak usah khawatir, bisa langsung ceritain semuanya secara terbuka kepada Bu Bidan ya. Oke, Bu Bidan. Baik, silakan ya Teteh mau cerita apa hari ini, ada keluhan apa? Jadi gini, aku tuh gak tahu kenapa kalau semisal lagi haid, kan aku lagi haid hari kedua ya, jadi aku tuh bisa sakit banget. Bahkan dari itu kayak aku sampai gak sekolah karena saking sakitnya, Bu Bidan. Tapi ya itu sih aku jadi takut, itu kayak gak apa-apa gak sih? Oh baik, begitu. Jadi Teteh tadi sakit ya di area perut bawah ya Teteh? Iya. Terus Teteh sekarang lagi haid juga? Iya, hari kedua. Haidnya hari kedua. Terus dari kemarin berarti hari pertama masih sakit juga gak? Sakit. Oh sakit juga, berarti dari kemarin ya sakitnya. Terus Teteh merasakan sakit seperti ini itu tiap awal bulan awal haid juga atau seperti apa gitu Teteh? Biasanya sih cuma hari pertama kedua aja, Bu Bidan, tapi sakitnya tuh sakit banget. Oh seperti itu. Baik, Teteh kalau misalnya dari siklus haid itu teratur atau bagaimana? Boleh Uh, ceritakan? kalau dari siklusnya puji Tuhan teratur, Teteh, cuman kayak hari pertama keduanya aja itu kayak sakit banget gitu loh. Sampai kram gitu. Jadi Iya. rasanya itu seperti kayak diremas Iya, atau Teteh, gimana? iya. Kulit gitu ya, seperti Iya, diremas. Bu Bidan. Oh iya baik, berarti seperti itu ya Teteh. Kemudian untuk keluhan yang lainnya apakah Teteh merasakan seperti pusing atau misalnya mual seperti itu? Kalau pusing sih enggak ya, Bu Bidan, cuman paling lemes aja sama sakit itu tuh sakit banget, jadi saya harus ngeringkuk terus gitu. Ya baik, berarti ya Teteh tidak perlu khawatir ya Teteh, Bu Bidan mengerti Teteh. Jadi kayak Teteh pasti cemas gitu ya, terus kayak khawatir juga, lebih khawatir kayak aduh ada apa nih rahim saya, atau misalnya ada kenapa nih gitu, keluhan apa yang kayak sehingga kita tuh jadi overthinking gitu ya kalau bahasa sekarangnya tuh ya. Ya nah berarti Teteh tidak usah ini khawatir ya, cukup tenang saja. Jadi sebenarnya Teteh kita cari tahu pelan-pelan aja gitu ya Teteh. Nah selain itu Teteh dari pola makan itu bagaimana? Kayak teratur kah atau misalnya suka makan junk food atau misalnya gimana? Kalau dari pola makan saya sih kalau sempet aja, Bu Bidan, tapi itu juga kadang saya kalau makan karena mama jarang masak, saya biasa makan junk food karena kayak emang enak juga, kan yang paling simple. Terus saya juga suka makan yang pedas-pedas. Kalau makan misalnya kayak makan seblak, saya suka pesen level 10. Seperti itu, berarti Teteh dari makan juga junk food, terus yang pedas-pedas gitu ya. Terus kalau misalnya dari kegiatan sehari-hari gitu Teteh, itu tidur itu berapa lama Teteh? Kalau tidur sih kayak jarang gitu sih, Bu Bidan, soalnya kan minggu-minggu ujian, jadinya saya kayak tidurnya tuh bentar banget. Jadi Saya begadang. Oh, iya. iya. Bangunnya pagi tapi tidurnya tengah malam banget. Baik Teteh, kalau misalnya untuk olahraga apakah Teteh sering juga untuk olahraga rutin, apakah tidak sama sekali? Enggak sih, Bu Bidan, jarang banget, paling karena ekskul aja, itu juga seminggu sekali. Oh seperti itu, baik. Berarti kalau misalnya dari orang tua atau misalnya kakak perempuan Teteh gitu misalnya di rumah itu ada riwayat apa ya seperti ini kayak suka merasakan nyeri kram perut kalau misalnya lagi haid gitu atau gimana? Kalau mama saya atau kakak saya sih enggak, kayaknya saya doang sih, Bu Bidan, yang kayak sakit banget gitu. Oh baik, seperti itu ya. Namun Teteh kalau misalnya lagi sakit kayak gini nyeri banget nih perut bagian bawahnya kalau lagi haid, itu apa yang Teteh lakuin buat nanganinnya?
Kalau semisal saya lagi sakit banget itu biasanya saya minum obat kayak yang tahu gak sih Bu Bidan yang bungkus warna merah itu saya biasanya minumnya tuh 2 sampai 3 sekaligus. Jadi kayak biar cepet aja hilangnya gitu dan kayak ngaruh sih kadang. Berarti teteh beli di warung gitu ya, terus sekaligus diminum ya obatnya. Iya, langsung 3. Iya, berarti teteh pengen cepat ini nyerinya hilang gitu, makanya langsung gitu ya inisiatif ya teteh ya. Oh, baik, berarti seperti itu ya teteh. Berarti dari obatnya teteh cara makannya langsung seperti itu ya. Berarti saya sudah catat semuanya ya teteh ya. Berarti teteh itu tadi dari awal tuh merasakan nyeri kram itu ya tiap awal haid gitu ya, kemudian teteh juga dari pola makannya, terus juga sering begadang juga ya teteh, terus juga teteh kurang ya olahraganya. Nah berarti tapi teteh tidak ada riwayat dari keluarga ya teteh untuk merasakan seperti ini. Nah Iya, Bu. ya baik, berarti seperti itu ya teteh. Jadi Bu Bidan bisa simpulkan bahwa solusinya gimana nih gitu supaya tidak merasakan seperti itu lagi ya. Nah solusinya itu yang pertama kita harus tidur cukup 7 sampai 8 hari, 8 jam kalau bisa ya kayak gitu. Terus setelah itu juga yang kedua kita harus rutin berolahraga ya. Berolahraganya itu kayak diusahakan mau olahraga ringan ataupun seperti apa, yang penting olahraga gitu rutin. Nah itu tuh kayak kita kan zaman sekarang tuh kan biasa melihat apa YouTube, terus melihat TikTok. Nah itu kita tinggal search aja gitu kan, kayak stretching ringan aja gitu kan. Terus yang ketiga juga kita itu perlu tadi apa ya teteh, kayak junk food itu tuh dikurangi teteh, kalau bisa kayak makanan sehat aja gitu ya, yang berprotein, terus juga karbohidrat, terus kayak gizi seimbang lah gitu, sayuran itu, buah-buahan itu perlu gitu ya, yang mengandung serat gitu. Nah itu tuh buat apa sih? Supaya kita tuh melancarkan aliran darah juga di area pinggul kita, terus juga si tubuh kita itu tidak meradang juga, sehingga tadi merasakan nyeri seperti yang teteh rasakan saat ini kan, nyerinya bisa tambah hebat gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah seperti itu teteh. Nah terus juga Bu Bidan juga punya cara alami nih teteh. Cara alaminya itu teteh itu tinggal kompres aja nih bagian teteh ini ya, di bawah perut yang sakitnya itu, kalau misalnya lagi nyeri haid pakai air hangat. Nah air hangatnya itu dimasukin aja gitu ke botol. Jadi kan kayak dimasukin ke botol, terus juga tinggal kita kompres aja gitu di bagian yang teteh sakitnya itu. Kayak gitu teteh. Terus juga teteh bisa minum air hangat, banyak minum air hangat ya, kayak setelah dikompres minum air hangat juga. Terus yang ketiga juga rutinkan olahraga ya, peregangan badan gitu, usahakan gerak juga gitu, supaya tadi kan yang kayak teteh apa sakitnya tuh kayak seperti diremas gitu kan. Nah sebenarnya kayak gitu sih teteh. Terus juga teteh harus mengurangi dari pengobatan yang teteh tadi langsung secara apa ya, secara teteh mau gitu kan. Tadi kan teteh langsung minum obat banyak gitu kan, itu tuh dosisnya tuh berbahaya teteh. Teteh itu tuh bisa apa ya, ke lambung, ke ginjal, itu takut ke depannya ada efek sampingnya. Emang sekarang nggak ngerasain apa-apa ya teteh, cuman kan takutnya nanti ada efek samping ke depannya yang berbahaya. Itu tuh jangan diulangi lagi ya teteh ya kalau bisa ya, seperti itu. Terus dari Bu Bidan juga tadi mau menjelaskan lagi ya, kalau misalnya yang teteh alami itu disebutnya tuh disminor primer ya. Jadi kayak disminor primer ini tuh semacam kayak apa ya, emang wajar aja gitu dialami oleh perempuan gitu. Jadi itu tuh dengan cara apa, balik lagi tadi kayak emang perasaan itu kayak seperti diremas itu kan, kayak kain basah yang di ini kan, yang dililit, yang diremas di inilah, di apa, diputar-putar sama kita sehingga mengeluarkan air. Nah itu wajar aja, karena kayak rahim kita juga kalau misalnya lagi haid tuh seperti itu teteh. Jadi kayak mengeluarkan darahnya tuh seperti itu gitu. Jadi wajar saja teteh seperti itu merasakannya kayak gitu teteh. Apakah Gitu, teteh mengerti? Mesti Bu Bidan, oh pantas ya, saya selama ini ternyata salah ya kalau minum obat sekaligus 3 ya. Jadi saya jadi tahu. Makasih ya Bu Bidan udah ngasih tahu. Ya teteh, berarti seperti itu teteh. Nah, kalau teteh kan tadi obatnya tuh dari warung gitu ya teteh. Nah tadi Bu Bidan juga sekarang ada resep obat yang seharusnya diminum gitu ya. Jadi obatnya itu diganti gitu ya, supaya mengurangi rasa sakit teteh gitu ya. Nanti saya resepkan, kemudian teteh minum obatnya itu 1 kali sehari gitu ya. Tapi minumnya tuh setelah makan ya, jangan lupa. Seperti itu ya. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham Bu Bidan? Ya udah. Berarti sudah paham betul ya teteh, hebat sekali. Berarti teteh boleh mengucap ulang apa yang saya bicarakan, yang saya jelaskan tadi. Itu yang pertama, makanan junk foodnya dikurangin, terus kurang begadangnya juga dikurang-kurangin, tidurnya harus cukup 7 sampai 8 jam. Terus juga minum obat-obat warung jangan. Terus kalau bisa rajin olahraga supaya nggak tegang gitu bagian perutnya. Ya,
betul sekali. Berarti Teteh udah memahami betul ya apa yang Ibu Bidan sampaikan tadi. Iya Bu Bidan. Ya baik Teteh, kalau misalnya Teteh nanti merasakan keluhan ini terus menerus tidak kunjung sembuh gitu ke depannya, baik itu beberapa minggu kemudian atau misalnya kalau misalnya berhari-hari juga gitu kayak masih aja gini gak ada perubahan, Teteh boleh datang lagi ya kemari untuk oke, Bu periksa Bidan. lebih lanjut seperti Oke, itu. Oke baik Teteh, berarti sesi konsultasinya saya sudahi sampai sini ya Teteh. Oke, Bu Bidan. Ya Teteh, terima kasih ya Teteh sudah mempercayakan kepada saya. Kalau misalnya ada apa-apa lagi jangan khawatir gitu ya, kayak langsung aja datang ke sini untuk periksa lebih lanjut ya. Oke, Bu Bidan. Oke, semangat juga Makasih ya. banyak ya, Bu Ya, Bidan. semangat sekolahnya Iya. Teteh. Dadah, hati-hati di jalan ya. Iya.